Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator dengan saya Alam Saril, Bidang Iswara BKPSDM Kota Lubuk. Nah, pada kali ini saya akan memfasilitasi mata pelatihan komunikasi efektif. Mata pelatihan komunikasi efektif ini merupakan salah satu mata pelatihan yang ada dalam agenda kedua, yaitu agenda kepemimpinan kinerja. Dalam video pembelajaran ini, saya akan memberikan pengantar untuk mata pelatihan komunikasi efektif ini. Nah, mata pelatihan komunikasi efektif itu membekali peserta dengan kemampuan membangun komunikasi organisasi yang efektif, baik internal maupun eksternal, dalam menunjang pencapaian program kerja unit organisasi melalui strategi komunikasi organisasi futuristik, komunikasi efektif dalam organisasi, pengelolaan strategi komunikasi, dan framing membangun branding organisasi. Apa yang diharapkan dari mata pelatihan komunikasi efektif ini? Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan komunikasi efektif, Bapak Ibu peserta pelatihan diharapkan mampu menerapkan strategi komunikasi efektif dalam membangun organisasi melalui kemampuan menerapkan komunikasi efektif, melalui strategi komunikasi organisasi futuristik. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan mampu mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator ini juga diharapkan mampu menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi dan diharapkan mampu menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Adapun indikator dari hasil belajar kita, yang pertama, Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan kepemimpinan administrator itu dapat mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi. Kemudian yang kedua, diharapkan nanti Bapak Ibu dapat menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi. Kemudian yang terakhir indikatornya adalah Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator dapat menguraikan framing dalam membangun branding organisasi. Nah, untuk mencapai ketiga indikator itu, maka dalam mata pelatihan membangun komunikasi efektif ini itu ada 3 materi pokok. Yang pertama adalah komunikasi efektif dalam organisasi, kemudian yang kedua pengelolaan strategi komunikasi, dan yang terakhir framing dalam membangun branding organisasi. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu komunikasi, sudah paham juga apa itu komunikasi. Ya, saya hanya mengingatkan komunikasi efektif dalam organisasi. Jadi komunikasi organisasi sebagai suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang dalam suatu organisasi. Ya, di mana di dalamnya terdapat 4 tahapan komunikasi. 4 tahapan tersebut adalah yang pertama adanya atensi atau perhatian atau attention dalam bahasa Inggris, kemudian ada comprehension, ada komprehensi, ada pemahaman, kemudian ada acceptance as true, ada kebenaran atau fakta, kemudian ada retention atau retensi. Nah, ya, jadi komunikasi organisasi merupakan perilaku yang mengatur pola komunikasi organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi dan bagaimana mereka terlibat dalam proses interaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Ya, jadi itu komunikasi. Jadi dalam suatu komunikasi ada 3 unsur. Yang pertama adanya komunikator, kemudian adanya message, dan adanya komunikan. Nah, ketiga-tiganya ini berada dalam suatu organisasi, itu yang disebut dengan komunikasi organisasi. Bagaimana peran komunikasi efektif dalam organisasi? Yang pertama, perannya adalah meningkatkan produktivitas tempat kerja. Jadi dengan adanya komunikasi efektif ini diharapkan produktivitas di tempat kerja, di organisasi kita itu bisa meningkat. Kemudian yang kedua, dengan adanya komunikasi efektif dalam organisasi diharapkan bisa menyelesaikan konflik. Tentu saja dalam suatu organisasi itu terjadi konflik antara orang-orang yang berada dalam lingkungan organisasi tersebut. Nah, salah satu penyelesaiannya adalah melalui komunikasi efektif. Kemudian yang ketiga, perannya adalah mengembangkan kualitas karyawan. Dan dengan adanya komunikasi ini, maka diharapkan karyawan dalam organisasi itu bisa berkembang kualitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk hubungan profesional dan lingkungan kerja yang kondusif.
Jadi dengan adanya komunikasi ini, komunikasi antar orang-orang yang ada dalam organisasi itu, maka diharapkan nanti terbentuk ya lingkungan kerja yang kondusif. Diharapkan nanti kembali ke pelayanan pertanakan bisa meningkatkan produktivitas kinerja. Sedangkan fungsi komunikasi dalam organisasi, yang pertama adalah fungsi informatif. Jadi sebagai pemberian informasi. Jadi komunikasi digunakan pada kita memberikan informasi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi regulasi. Kemudian yang ketiga itu fungsi persuasif. Ini bisa lebih ke yang peran yang kedua tadi, penyelesaian konflik. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi integratif. Ya, integrasi. Jadi integrasi dari beberapa fungsi ini. Nah, itu fungsi komunikasi dalam organisasi. Nah, suatu komunikasi efektif, apa sih indikatornya? Apa syarat-syaratnya bahwa komunikasi itu efektif? Ya, yang pertama adalah substansi tidak keluar konteks. Ya, jadi dia efektif kalau substansi dari yang dikomunikasikan itu tidak keluar dari konteks. Kemudian yang kedua, dia menggunakan kalimat yang sederhana. Dia tidak menggunakan kalimat yang panjang, tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit, juga tidak menggunakan kalimat yang ambigu, yang bisa multitafsir, yang bisa memberikan pengertian ganda. Kemudian melihat latar belakang komunikan. Jadi seorang komunikator yang menyampaikan pesan itu melihat siapa orang yang dipesan, komunikannya, orang yang dipesan. Ya, latar belakang. Bisa jadi latar belakang pendidikan, kemudian pengalamannya bagaimana. Tentu saja komunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang pendidikan bisa juga cara komunikasi yang juga berbeda. Kemudian memperhatikan bahasa tubuh. Itu indikator yang keempat dari komunikasi efektif, gesture. Perhatikan gesturnya. Jadi seorang komunikator tahu, oh kira-kira ketika komunikan punya gesture seperti ini, oh artinya komunikan itu maksudnya mungkin dia mau mengatakan ada sesuatu yang mau disampaikan, atau mungkin merasa sudah jenuh atau apa. Nah itu, jadi seorang komunikator harus memperhatikan bahasa tubuh. Kemudian kontrak waktu yang jelas, ya, jadi adanya waktu yang jelas. Kemudian penggunaan strategi komunikasi. Jadi nanti di pembelajaran di kelas nanti akan ada strategi apa sih dalam komunikasi. Nah, gitu. Kemudian pemanfaatan media komunikasi, ya, media komunikasi. Jadi komunikasi bisa menggunakan beberapa media. Ya. Kalau sekarang Bapak Ibu sudah tahu kira-kira media komunikasi apa yang ada sekarang kan. Kemudian yang terakhir indikatornya adalah evaluasi komunikasi. Adanya evaluasi komunikasi. Nah, itu indikator yang kelima. Indikator komunikasi efektif yang keenam itu adalah penggunaan strategi komunikasi. Dalam komunikasi itu ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan. Apa saja strateginya? Ya nanti akan kita bahas di pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketujuh, indikator yang ketujuh adalah pemanfaatan media komunikasi. Jadi komunikasi bisa menggunakan berbagai macam media. Nah, berbagai macam media inilah yang dimanfaatkan baik oleh komunikator maupun oleh komunikan. Dan yang terakhir, ya, indikator komunikasi efektif itu adalah evaluasi komunikasi. Itu untuk melihat apakah pesan yang telah diberikan itu telah sampai atau bisa diterima atau belum oleh komunikan. Nah, setelah kita mengetahui indikator komunikasi efektif tadi, maka di sini saya akan memaparkan ada 10 strategi komunikasi organisasi. Ya. Yang pertama adalah mengenali karakteristik komunikan. Jadi dengan dia mengenal karakteristik komunikan, orang yang diajak komunikasi, maka diharapkan nanti dia bisa menerapkan strategi apa yang dia gunakan untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemudian menentukan tujuan. Yang kedua adalah menentukan tujuan. Harus ada tujuan dulu. Tujuan kita berkomunikasi itu apa? Selanjutnya melakukan prinsip dasar komunikasi. Ya, dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar komunikasi. Kemudian memiliki attitude, attention, dan action. Ya, jadi dia punya attitude, bagaimana attitude-nya ketika berkomunikasi. Kemudian dia memiliki attention, ya. Kemudian minat, dia memiliki perhatian, dia memiliki minat. Kemudian action, bagaimana pelaksanaan komunikasi itu sendiri. Yang kelima, strategi yang kelima adalah berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasi dengan baik, di awal tadi saya katakan di sebelumnya tadi, salah satunya bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana.
kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh komunikan. Kemudian terbuka dan profesional, ya, dalam berkomunikasi, ya, kita bersifat terbuka, ya. Terbuka di sini bisa open minded, ya, open minded. Ya. Kemudian terstruktur dan bersemangat, ya. Jadi dia tidak kalau dalam bahasa Inggrisnya itu around the bush, dia tidak muter-muter gitu, tapi dia terstruktur. Setelah ini apa yang akan dilakukan, setelah ini apa yang dilakukan, dan dia berkomunikasi juga semangat itu termasuk tadi memiliki attitude tadi, ya. Kemudian melibatkan anggota, ya, komunikasinya jangan satu arah, jangan kita sendiri sebagai komunikator, kita juga melibatkan anggota lain, atau kita juga mengajak komunikan, ya. Dan yang kesembilan strateginya adalah ubah suasana komunikasi, ya. Nah itu tadi, makanya perlu tadi kita memahami gesture tadi. Jadi dengan gesture tadi, oh ternyata ini kelihatan bahwa komunikannya menunjukkan rasa bosan misalnya. Oh, kalau begitu langsung kita rubah, suasananya kita rubah menjadi suasana yang menyenangkan. Dan pengawasan dan evaluasi itu strategi yang ke-10, ya, adanya pengawasan dan evaluasi komunikasi itu sendiri. Nah, setelah kita melihat strategi-strategi dalam komunikasi efektif, tentu saja dalam pelaksanaannya, ya, terjadi hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Ya, di sini ada beberapa hambatan. Yang pertama adalah hambatan teknis. Nah, hambatan teknis ini hanya hambatan di luar dari kendali kita. Jadi bisa saja pada saat terjadi komunikasi ada gangguan teknis, dan itu juga merupakan hambatan. Yang kedua, itu adalah hambatan semantik. Ini berhubungan dengan penggunaan bahasa. Ya, penggunaan bahasa juga termasuk juga hambatan dari penggunaan dari alat bicara. Nah, apakah kalimat yang kita komunikasikan itu jelas, terdengar jelas, apakah dia kalimat tersebut misalnya sama-sama, tidak jelas, ya, itu termasuk dalam hambatan semantik. Kemudian ada hambatan manusiawi, ya, ini hambatan manusiawi itu, ya, ini wajar hambatan seperti ini, ya. Kemudian yang keempat itu hambatan sosio-antropsikologis, jadi berhubungan dengan sosio-antro. Jadi bisa jadi latar belakang kebudayaan, ya, karakter di suatu daerah itu juga mempengaruhi atau juga bisa menjadi hambatan sosio-antro. Dan yang terakhir itu hambatan ekologis. Nah, untuk hambatan-hambatan ini nanti lebih jelasnya akan kita bahas di pembelajaran di kelas. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administrator, demikian pengantar dari saya yang akan memfasilitasi mata pelatihan komunikasi efektif ini. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi dalam pembelajaran di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.